Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa kembali digelar untuk ke-121 kalinya. Dan kali ini mengambil tempat di Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Kita akan melihat seperti apa pelaksanaan TNMD kali ini. TNI Manunggal Membangun Desa merupakan operasi bakti yang dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral antara TNI bersama kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, serta komponen masyarakat lain sebagai upaya untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah. Tahun ini kita melaksanakan kegiatan TMMD lokasi di Desa Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Dengan tema Dharma Bakti TMMD, mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah. Kita melaksanakan bersifat kegiatan sasaran fisik, sasaran non-fisik, dan program unggulan Bapak Kasat. Untuk kegiatan sasaran fisik, kita mendapat amanah membantu pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Kita melaksanakan pembangunan jalan selebar 4 meter, itu sejauh 5,12 km, dan selebar 6 meter sejauh 300 meter. Jadi total 5,42 km. Sasaran fisik yang dilaksanakan pembangunan jalan ini sangat strategis, menghubungkan jalan dari wilayah desa menuju jalan kabupaten kota dan rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Selain itu sangat membantu terutama untuk peningkatan perekonomian sosial masyarakat. Adanya jalan ini akan membantu untuk penyaluran distribusi hasil pertanian masyarakat yang selama ini mungkin sangat terbatas kondisi jalan yang ada, dihadapkan dengan kondisi yang sebelumnya hanya berupa jalan setapak selebar 1 sampai dengan 1,5 meter dengan kondisi yang rusak ringan dan rusak berat. Apalagi kalau di musim hujan, itu kondisinya susah untuk dilalui untuk kendaraan roda 2, apalagi roda 4. Nah, dengan adanya pembangunan jalan ini, insya Allah ke depan ini akan banyak membantu masyarakat, peningkatan perekonomian masyarakat, dan mungkin bisa menjadi salah satu solusi kepada pemerintah Kabupaten Kota Bangka Tengah untuk pembangunan infrastruktur selanjutnya yang ada di khususnya di Desa Namang ini. Ini sangat bermanfaat secara fisik, membuka jalan, efisiensi dan membuka jalan dari satu tempat ke tempat lain. Saya mendengar bahwa bisa memotong sampai dengan 30 kilo. Kalau misalnya jalan yang belum dibuka, ini sudah sangat efektif dan sangat membantu masyarakat. Termasuk juga kegiatan non fisik, tentunya banyak manfaat yang dirasakan untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada generasi muda. Ya, harapan kami tentunya sesuai dengan tema yang kita angkat bahwa Dharma Bakti TMMD mempercepat pembangunan di wilayah. Artinya pembangunan di wilayah tetap harus kita bangun dan kita pelihara terus, tidak hanya sampai di sini, tetapi apa yang sudah kita bangun secara bersama-sama dengan masyarakat dapat dipelihara terus sampai nanti ke depan ada pembangunan-pembangunan lain untuk berguna bagi masyarakat. Ya.
ketika jalan ini dibuat, ada penghubung yang sudah memudahkan bagi masyarakat. Dan ini tentu keberadaan ini sangat besar sekali manfaatnya. Itu yang dari segi fisik dan non fisik juga kami merasakan bahwa ada beberapa poin penurunan angka stunting yang diberikan kepada kami, juga penyuluhan tentang kesehatan narkoba, ya, bagaimana kawasan Nusantara, kawasan kebangsaan yang disampaikan, juga masyarakat juga sudah mulai menyadari bahwa begitu pentingnya bagaimana kita membela dan mempertahankan negara ini. Untuk personil kita terdiri dari 150 orang, dibentuk dalam suatu satuan tugas operasi. Ini bersifat gabungan antara personil TNI, Polri, dan masyarakat. Selain itu, dari beberapa unsur pemerintah daerah juga ikut terlibat di dalamnya, terutama dalam kegiatan yang bersifat sasaran non-fisik. Jalan ini kita kerjakan sesuai dengan batas waktu, target TMMD adalah 1 bulan. Tapi alhamdulillah proses pengerjaan ini kita bisa cepat karena kita bekerja bersama-sama antara personil TNI, Polri, masyarakat yang tergabung dalam Satgas TMMD bersama-sama bekerja sama sehingga target lebih cepat tercapai. Polres Bangka Tengah juga sangat mendukung sekali. Kami juga supporting kegiatan TMMD yang ke-121 tadi juga dengan pelibatan personel kami untuk membantu dalam suksesnya program tersebut. Kesannya kita tadi sama-sama sudah melihat ada beberapa progres terutama di infrastruktur ya yang luar biasa, memberikan dukungan yang sangat luar biasa bagi masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu ya. Selain sasaran fisik dan non-fisik, kita juga melaksanakan program unggulan Kasat. Di antaranya adalah TNI Manunggal Air. Di lokasi TMMD ini, di Desa Namang, kita membangun 3 sumur bor, di mana sumur bor ini kita laksanakan pengeboran sebelumnya menggunakan alat geolistrik untuk mendeteksi posisi sumber air yang pasti. Sehingga harapannya ke depan sumur bor ini dapat digunakan long lasting dengan jangka waktu yang cukup lama, dihadapkan dengan ketersediaan sumber air yang ada di dalam tanah. Karena posisi di desa ini tidak semua PDAM menjangkau sampai ke pelosok. Nah, inilah sasaran-sasaran ini yang kita pilih. Dengan adanya sumur bor ini, kita mampu melaksanakan penyediaan sumber air bersih. Ini berkaitan erat dengan stunting, karena stunting yang terjadi juga salah satu penyebabnya adalah kurangnya penyediaan air bersih bagi masyarakat. Selain sumur bor, kita juga melaksanakan kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni.
Ini salah satu upaya dari program pimpinan Bapak Kasat untuk membantu pemerintah, khususnya di pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah ini dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrim. Kita membantu masyarakat dengan 7 unit RTLH dalam posisi yang ya mungkin rumah sangat tidak layak untuk dihuni. Alhamdulillah bersama-sama bergotong royong ya, kita mampu mewujudkan impian dari masyarakat yang tidak layak huni tersebut. Rumahnya siap untuk dihuni dengan kondisi yang layak dan sehat. Syukur alhamdulillah, ada perasaan senang saya mereka. Rasa ku macam mana? Ada kesian ke anak-anak kadang. Mana anak angkat bujang, ada. Jadi sana bawa kawan pas aku ke rumah, agak malu lihat. Tapi macam mana ya surinya? Ya masuk bantu rumah nih, udah dari anggota TNI itulah. Aku pun turun lah bantu kan. Sama-sama aku royong macam tu lah. Ya, kalau mungkin cepat mungkin bagus kan enggak. Paham lah diri mana mikir nak bergawe di situlah. Di kadang-kadang sampai jam 11 malam bergawe kami. Dulu yang dibongkar tu dapur bikin dari awal itu. Dari awal maksudnya entah hanya nama lawang rumah dulu ku jujur we mungkin ada foto. Yang lah dipoto kawan orang-orang kan ora. Memang tidak layak ni untuk ditinggalkan. Yang rumah depan tu dulu abah tako lah, ada cuma belum ada plaster. Aku kayak kerungkeng istilah kan. Jadi itulah langsung di plaster, dipasang plafon, di keramik sudah, pasang tiras sudah. Kalau toilet memang ada dulu, cuma seala kadar bae lah. Memang tidak sempurna lah itu nggak ada. Jadi di renovasi dibagus orang, syukur alhamdulillah lah itu. Selain itu, kita juga ada kegiatan lain, yaitu pembuatan program ketahanan pangan terpadu. Di situ kita membuat project sampling bersifat tanaman pangan, pertanian, perikanan, yang insya Allah ini akan ke depan kita kembangkan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan khususnya di Provinsi Bangka Belitung. Dari beberapa program tersebut masih ada program unggulan Bapak Kasat,
Di antaranya lagi adalah bersatu dengan alam. Ini salah satu trending topik sebenarnya yang ada di Bangka kaitannya dengan kerusakan lingkungan akibat penambangan. Kita kemarin sudah melaksanakan kegiatan penanaman pohon di lahan-lahan kritis yang rusak akibat dampak penambangan. Kita juga mengembangkan pupuk organik yang mampu menekan tingkat keasaman tanah sehingga pH-nya menjadi naik dengan pH yang sangat tinggi dari posisi pH 4,5 naik menjadi posisi 8 sampai dengan 9. Terakhir program unggulan Kasat yang kita laksanakan adalah percepatan penurunan stunting. Ini juga menjadi atensi pimpinan kaitannya dengan menekan keluarga berisiko stunting yang ada di wilayah. Kita laksanakan bekerja sama dengan dinas terkait yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Tengah ini dengan pemberian bantuan sosial kepada keluarga yang berisiko stunting. Alhamdulillah kita sudah mencapai target sampai dengan hari ini kita sudah mencapai target 320 bantuan sosial kepada keluarga berisiko stunting. Seneng, bahagia, seneng lah pokoknya. Seneng lah soalnya bisa merasakan bantuan dari bansos dari pemerintah lah. Kegiatan bagus lah tuh bisa memajukan desa kami kan, terutama terus bantuan tuh bisa menambah kegiatan kami juga gitu. Harapannya mudah-mudahan dengan bantuan ini desa kami bisa maju, bisa bertambah. Ayolah bisa nambah kegiatan kami macem-macem lah gitu. Selain sasaran fisik, kita juga melaksanakan sasaran non fisik bersifat penyuluhan, sosialisasi terkait dengan wawasan kebangsaan, kemudian pelayanan kesehatan, pengobatan gratis. Kita juga ada penyuluhan hukum dan bahaya narkoba. Khususnya hukum di sini kita lebih fokus kepada maraknya judi online. Nah, ini sudah kita tekankan di leveling di masyarakat secara umum, kemudian kita juga masuk sampai ke tingkat universitas yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan sekolah-sekolah. Selain itu kita juga mengembangkan pembinaan ekonomi kreatif, yaitu pemanfaatan dari lidi nipah yang mungkin saat ini sudah dikembangkan sebetulnya, tapi kita kembangkan lagi dengan kreatif dengan mesin lidi sawit yang bisa mengupas batang lidi sawit yang semula manual menggunakan pisau, kita menggunakan dengan alat, sehingga itu untuk mempercepat penyiapan bahan baku sebelum diolah menjadi bahan ekonomi kreatif. Bisa kita lihat dari beberapa hasil kerajinan di situ ada semacam tempat piring buah, kemudian beberapa kerajinan seperti tempat lampu dan lain-lain yang bersifat kreatif. Itu akan terus kita kembangkan terus sampai proyek pembuatan tas lidi sawit atau lidi nipah.
Selain itu kita juga ada program lain yang bersifat pembinaan kepada generasi muda seperti turnamen sepak bola. Nah, ini kita gelar juga untuk kategori U10, U12, U14. Alhamdulillah kemarin diikuti oleh 60 SSB. SSB ini adalah dari usia U10, U12, U14 ini diikuti oleh 5 kabupaten kota sebangka. Nah, ini luar biasa, mendapat respon yang sangat positif dari anak-anak binaan SSB yang ada di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Kita mengenalkan TMMD ini melalui kegiatan festival musik. Di situ kita kemas dengan lagu TMMD, Bakti TNI sebagai lagu wajib, dan kita juga sisipkan di situ lagu-lagu nasional. Ini kaitannya dengan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Pembangunan daerah sejatinya tidak hanya berperan ataupun terpusat terhadap pemerintah daerah itu sendiri, namun butuh kolaborasi untuk dapat menciptakan percepatan pembangunan yang lebih baik untuk suatu daerah. Desa Damang menjadi salah satu target untuk TMMD ke-121, di mana pembangunan fisik, non-fisik sampai dengan program tambahan dari Kasat bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat di dalamnya.